Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan bicara tentang bilangan kuantum. Erwin Schrödinger, seorang ilmuwan dari Austria, mengemukakan teori atom yang disebut teori atom mekanika kuantum. Teori ini menyatakan bahwa gerakan elektron tidak berputar pada lintasannya, tetapi seperti gelombang. Posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Satu hal yang dapat ditentukan hanyalah daerah ditemukannya elektron. Daerah tersebut kemudian dikenal sebagai orbital elektron. Nah, untuk menyatakan suatu orbital, teori atom mekanika kuantum menggunakan 4 bilangan, yaitu pertama, bilangan kuantum utama, dilambangkan dengan N. Yang kedua, bilangan kuantum azimut, dilambangkan dengan L. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, lambangnya M. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, yaitu lambangnya S. Nah, jadi bilangan kuantum ini adalah bilangan yang menyatakan suatu orbital di mana orbital tersebut adalah daerah di mana ditemukannya elektron. Nah, kita ambil contoh bagaimana nilai 4 bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari atom F, nomor atom 9, massa atomnya 19. Nah, karena ini bilangan kuantum ini kan untuk elektron, maka kita harus membuat konfigurasi elektronnya. Jadi kalau dari notasi atom seperti ini, atom netral, maka elektronnya adalah yang di bawah, yang 9 ini. Sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p5. Nah, maka buat kalian yang belum bisa membuat konfigurasi elektron, nah ini harus belajar dulu bagaimana cara membuat konfigurasi elektron. Ya, bisa dilihat di video-video sebelumnya ada cara membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Baik, kita tentukan satu persatu bagaimana nilai dari keempat bilangan kuantum ini untuk atom F dengan jumlah elektron 9. Bilangan kuantum pertama yaitu bilangan kuantum utama dilambangkan dengan huruf N. Nah, bilangan kuantum utama ini untuk menentukan tingkat energi orbital atau kulit atom. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kulit atom itu kan jenisnya ada kulit K, L, M, N, O, P, Q. Ya, sampai ada 7 kulit. Nah, masing-masing kulit atom ini mempunyai nilai N atau nilai bilangan kuantum utamanya adalah mulai dari K1 N-nya, L itu 2, M 3, N 4, dan seterusnya. Sampai Q nilai N-nya adalah 7. Nah, sehingga untuk atom F dengan jumlah elektron 9, ini kan tadi yang ditanya adalah bilangan kuantum untuk elektron terakhir. Nah, karena elektron terakhirnya jatuh di 2p5, kulit itu yang mana? Nah, kulit itu adalah angka di depan huruf P-nya ini. Ya, nanti disebutkan P itu apa, S itu apa ya. Nah, jadi kalau 1s2 ini berarti di kulit 1 ya. Ini juga 2s2 ini berarti di kulit 2. Nah, ini 2p5 ini berarti kulitnya ada ya ada 2 dengan nilai N-nya ini dengan nilai bilangan kuantum utamanya atau N-nya. Nah, ini sama dengan 2. Dari mana? Dari kulit terakhir. Berikutnya adalah bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut, dilambangkan dengan huruf L. Nah, bilangan kuantum azimut ini untuk menyatakan subkulit. Nah, jenis subkulitnya di sini ada 4 jenis subkulit, yaitu S, P, D, F. Dengan nilai bilangan kuantum azimutnya atau nilai L-nya, kalau S nilai L-nya 0, P itu 1, D 2, F 3. Nilai L dari suatu atom itu nilainya dari 0 sampai dengan N-1. N itu tadi jumlah kulit ya atau nomor nomor kulit atau bilangan kuantum utama. Misalnya gini. Nah, dalam kulit atom K nilai N-nya 1, maka subkulitnya hanya ada 1s. Sehingga nilai L-nya pasti 0. Kalau dimasukkan ke sini nilai L-nya dari 0 sampai dengan N dikurang 0. Nah, ini kan N-nya 1 dikurang 1 berarti 0 ya. Makanya untuk S itu nilai L-nya sudah pasti 0. Nah, kemudian kalau untuk kulit kedua dengan nilai N-nya 2, berarti di kulit kedua itu kan ada 2S, 2P subkulitnya. Nah, berarti nilai L-nya untuk 2S-nya 0, untuk 2P-nya 1. Nah, satunya itu dari P-nya ini nih. P itu kan 1 ya nilai L-nya. Kemudian S itu 0.
Ya, nah untuk kulit ketiga, di kulit ketiga ada subkulit SPD, 3S, 3P, 3D. Nah, maka nilai L yang mungkin untuk kulit ketiga itu mungkin bisa 0, 1, atau 2, dan seterusnya. Ya, sehingga untuk atom F dengan jumlah elektron 9, konfigurasi elektron terakhirnya jatuh di 2P5. Nah, bilangan kuantum azimut atau L itu adalah, berarti ini subkulitnya kan ada subkulit P. Berarti karena terakhirnya di subkulit P atau di blok P, maka nilai P, ya, nilai L untuk P itu adalah 1. Nah, diingat-ingat ya, yang di depan ini N, yang di belakang ini untuk nilai L. Jadi kalau karena terakhirnya P, ya maka nilai L-nya 1. Kalau terakhirnya S, berarti nilai L-nya adalah 0. Bilangan kuantum yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik, lambangnya M. Nah, bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Nilai M nilainya adalah min L sampai dengan plus L. Artinya, bilangan kuantum magnetik ini tergantung dari bilangan kuantum yang sebelumnya, yaitu bilangan kuantum azimut, yaitu L. Nah, misal untuk subkulit S, itu kan tadi nilai L-nya 0, maka nilai M-nya ini pasti 0, karena 0 itu kan tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif ya, 0 aja. Nah, tapi kalau misalnya subkulit P, nilai L-nya untuk P itu kan 1. Maka nilai M-nya yang mungkin plus minus 1. Jadi mungkin bisa negatif 1, 0, atau plus 1. Kemudian untuk subkulit D, nilai L-nya 2, maka nilai M-nya adalah plus minus 2. Jadi mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, atau plus 2. Dan seterusnya. Ya, sehingga untuk atom F dengan nomor atom 9 atau jumlah elektron 9, ini karena terakhirnya di 2P5, ingat kalau P itu dia diagram orbitalnya ada 3 kotak, ya, sehingga kita buatkan ini ada 3 kotak untuk diagram orbitalnya, untuk P ya. Nah, nilainya itu kan P itu 1 untuk L-nya, maka nilai M-nya ini mulai dari min 1, 0, plus 1. Kita masukkan ini elektronnya ada 5. Ya, kita masukkan ke sini. Nah, elektron itu diisikan di masing-masing orbital, terisi dulu sebanyak satu elektronnya. Nah, ini ya. Baru dia berpasangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena ini ada 5 elektron. Nah, sehingga elektron terakhir ini ada di nilai M sama dengan 0 karena dia di tengah. Jadi bilangan kuantum magnetiknya dia ada di 0. Nah, dari sini perlu diketahui bahwa untuk subkulit S, ini dia punya satu diagram orbital, satu kotak. Kemudian P itu 3, semuanya ganjil ya. Jadi S 1, P itu 3, diagram orbitalnya D itu 5, F itu 7. Bilangan kuantum yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin. Nah, ternyata sambil beredar mengitari inti, elektron juga berputar pada sumbunya. Gerak berputar pada sumbu ini disebut rotasi. Kedua arah yang berbeda itu dinyatakan dengan bilangan kuantum. Ya, yang keempat ini yaitu bilangan kuantum spin. Nah, untuk bilangan kuantum spin, ini arahnya ada dua. Yang pertama searah jarum jam. Jadi nanti nilai S-nya, nilai bilangan kuantum spinnya adalah plus setengah. Kemudian yang kedua arahnya berlawanan jarum jam, yaitu nilai S-nya adalah negatif setengah. Nah, kalau dia searah dengan jarum jam, maka dalam diagram orbital ini ditempati hanya untuk satu elektron. Jadi ke atas aja ya, tapi kalau berlawanan dengan arah jarum jam, dalam diagram orbitalnya ini elektronnya yang ke bawah sini. Nah, tapi sebelum elektron ke bawah, itu pasti dia terisi dulu kan, dengan arah ke atas ini. Ya, jadi kalau dia dalam diagram orbital elektronnya berpasangan, maka nilai S-nya adalah negatif setengah. Nah, sehingga untuk atom F dengan nomor atom 9, kemudian elektron terakhirnya ada di 2P5, tadi kan sudah digambarkan untuk mencari nilai M, kita gambar diagram orbitalnya, ini ada 3 ya, karena dia P, kemudian nilainya negatif 1, ini nilai M-nya, bilangan kuantum magnetiknya, 0 dan plus 1, isikan elektronnya sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jatuh elektronnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah, berlawanan arah jarum jam. Maka nilai bilangan kuantum spinnya atau S-nya adalah negatif setengah.
Oke, kesimpulannya adalah nilai 4 bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari atom F dengan nomor atom 9 dan jumlah elektron 9. Nah, jadi dilihatnya dari terakhir ini ya, dari konfigurasi elektron yang terakhir yaitu dilihatnya dari 2p5 ya. Jadi dari 2p5, nah maka bilangan kuantum utama n-nya itu adalah yang di depan sini menunjukkan jumlah kulit. Kemudian L-nya ini karena dia P ya, jadi L itu kan tergantung subkulitnya S, P, D, F. S itu nilai L-nya 0, P itu 1, D 2, F itu 3. Nah, sehingga karena ini P, maka nilai L-nya adalah 1. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya, ini kita isikan P itu punya 3 diagram orbital atau 3 kotak. Ya, ini untuk P. Nah, kalau dia P-nya pangkat 5, ya, maka nilai M-nya ini mulai dari negatif 1, 0, positif 1. Kita isikan elektronnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga M-nya ada di sini. Ya, jadi nilai M-nya adalah 0. Kalau misalnya terakhirnya ada di S, berarti kita hanya gambarkan satu kotak, satu diagram orbital. Kalau D berarti digambarkan 5. Oke, kemudian yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. S dilihatnya dari elektron terakhir. Nah, ini elektronnya ke bawah. Ya, maka nilai S-nya adalah negatif setengah. Oke, kita ambil contoh yang lain. Tentukan nilai 4 bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari atom Na1123, nomor masanya. Nah, seperti biasa, yang pertama kita membuat konfigurasi elektronnya dulu untuk nomor atom 11. Sekali lagi, buat yang belum bisa membuat konfigurasi ini, silakan lihat video cara membuat konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Ya, jadi untuk nomor atom 11, maka konfigurasi elektronnya 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 1. Elektronnya 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 1, 11. Ya, yang dibuat konfigurasi elektronnya yang di bawah. Nah, jadi kita punya elektron terakhirnya ada di 3s1. Sehingga bilangan kuantum utamanya untuk 3s1 nilai n-nya adalah yang di depan sini. Ya, kulitnya 3. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut L-nya ini ditentukan berdasarkan subkulit. Ya, ini ada 3S, maka subkulitnya ada di S. Nah, jadi karena dia S, maka nilai L-nya adalah 0. Nah, sekali lagi ingat nilai L itu kalau subkulit S nilainya 0, P itu 1, D 2, kemudian F itu 3. Nah, karena ini terakhirnya S, maka nilai L-nya 0. Kemudian untuk bilangan kuantum magnetik, ini menunjukkan arah orientasi orbital. Ya, jadi kalau S, maka diagram orbitalnya 1. Ya, satu kotak. Kemudian kalau P itu ganjil ya, 1, 3, 5. Ya, jadi D itu nanti 5. Nah, karena ini S, maka diagram orbitalnya hanya satu kotak. Kalau satu kotak, maka nilai M-nya ini udah pasti 0. Ya, ini udah pasti 0 nilai M-nya. Untuk satu elektron, ya kita masukkan satu elektron. Ini di 3s1. Nah, ini elektron. Nah, ini elektronnya 1, maka kita masukkan elektronnya ke atas ya, nilai M-nya 0. Kemudian untuk bilangan kuantum spin, S-nya, ini karena arah elektronnya ke atas, maka nilainya positif setengah. Nah, ini kenapa positif setengah? Karena ke atas. Untuk contoh soal yang kedua, pertanyaannya masih sama, tentukan nilai 4 bilangan kuantum untuk elektron dari atom Fe dengan nomor atom 26, elektronnya pun 26. Oke, kita bikin konfigurasinya. Boleh menggunakan konfigurasi gas mulia ya. Saya pakai konfigurasi yang biasa, 1s2, 2s2, 2p6, si sapi-sapi gitu kan ya. 3s2, 3p6, si sapi-sapi, sp-sp, sedap-sedap, ya kan, 4s2, 3d, 6. Ya, ini konfigurasi elektronnya seperti ini. Yang pertama, tentukan bilangan kuantum utama atau N-nya. Tadi N itu ditentukan dari, ya ini kan, kulit terakhirnya. Jadi N-nya ini nilainya 3 dari sini ya. Nah, kemudian bilangan kuantum azimut L-nya ini ditentukan dari yang kedua D. Nah, kalau D berarti nilai L-nya adalah 2. Ya, ingat lagi, kalau S nilai L-nya 0,
P itu nilai L-nya 1, D nilai L-nya 2, F nilai L-nya 3. Jadi karena ini D, maka nilai L-nya sama dengan 2. Lanjut, untuk bilangan kuantum magnetik, berarti kita gambar diagram orbitalnya untuk D, berarti dia punya 5. Ya, diagram orbital punya 5 kotak. Nilainya yang di tengah ini pasti 0, kemudian ke kiri negatif 1, negatif 2, ke kanan positif 1, positif 2. Ya, kita masukkan D pangkat 6. Jadi elektronnya ada 6. Masukkan pertama elektron terisi satu-satu ya. Semua orbitalnya ini terisi 1 elektron dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kemudian berpasangan. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ke bawah. Ya, nah jadi karena ini ada 6 elektron, terakhirnya ada di nilai M sama dengan negatif 2. Jadi bilangan kuantum magnetiknya negatif 2. Kemudian bilangan kuantum spinnya, S-nya, ini kan tadi arah elektronnya ke bawah, berarti nilai S-nya negatif setengah. Ya, sekali lagi nilai S itu hanya 2, positif setengah atau negatif setengah. Positif kalau ke atas, kalau tunggal ya, kalau negatif kalau dia ke bawah.